Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Piston Keluarga pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama akan memujikan sebuah lagu bersama malaikat di surga. Haleluya. Nyanyikan hidup pujian
mau memulai ibadah Piston Keluarga pada sore hari ini, mari Kau akan memberkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan, baik pemberita firman, pemain musik, pemimpin pujian, semua jemaat-Mu yang ikut bagian dalam ibadah Piston Keluarga sore hari ini. Kiranya kami semua akan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Kita akan berkata, hanya Kau milikku di bumi dan di surga, tidak ada yang lain seperti Engkau. Kita akan pujikan lagu itu bersama-sama, hanya Kau milikku di surga. Aku ingin di bumi, hanya Kau, takkan ku andalkan, tak ku andalkan kekuatan, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah super kuatku, Allah super kuatku, Allah super kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah super, mari katakan bersama-sama, kuatku, Allah super kuatku, Allah super kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah super, amin. Kuatku, katakan Allah super kuatku, Allah super kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya, selamanya, selamanya. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita semua, menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Mari kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Biar kiranya firman-Mu menguatkan kami dalam menghadapi situasi hari-hari ini, sehingga kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara sore hari ini?
Saya percaya kabar kita sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali berkumpul di rumah kita dalam keadaan sehat, kuat itu semuanya karena berkat Tuhan. Puji Tuhan. Sore hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dalam ibadah Beston online. Saya berikan judul firman Tuhan sore hari ini, yaitu kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Itu adalah tema besar kita di bulan Mei. Puji Tuhan, kita sudah melewati bulan Mei dengan ucapan syukur, dan hari ini kita sudah memasuki bulan Juni, ya. Itu semuanya karena berkat dan kemurahan Tuhan. Patutnya kita selalu bersyukur kepada Dia. Puji Tuhan. Saudaraku, langsung saja saya mengajak saudara untuk membaca di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34. Saya memulai baca ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Matius pasal 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya kita dapat menguduskan Kristus dalam hati kita sebagai Tuhan? Yaitu dengan cara mengasihi Dia. Katakan mengasihi Dia. Puji Tuhan, ya. Tanpa mengasihi Tuhan, tanpa mengasihi Yesus, kita tidak dapat menguduskan Dia di dalam hati kita. Ya, percuma orang mengatakan, oh ya, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, ya. Tetapi kita tidak bisa menguduskan Dia dalam hati kita. Ya, artinya mengasihi Dia itu adalah hal yang terutama. Karena di firman Tuhan di Alkitab kita mengatakan, ya, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi satu hal yang utama yang harus kita perhatikan ketika kita mau menguduskan Kristus di dalam hati kita, kita harus mau mengasihi Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya. Dan di ayat ini, di ayat yang ke-37, Yesus menjawab, ya. Yesus berkata, memberikan jawaban yang luar biasa kepada ahli Taurat pada waktu itu. Yesus menjawab kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan itu tidak hanya sekedar kata-kata, Bapak Ibu. Ya, mengasihi Tuhan itu tidak cukup KTP kita namanya ya beragama Kristen, tidak. Kita mengatakan, oh aku mengasihi Yesus, itu cukup kita datang ke gereja setiap hari Jumat, atau cukup kita ya datang Beston setiap hari Selasa, itu nggak cukup. Ya, mengasihi Yesus itu ada sesuatu paket yang harus kita penuhi sebagai pengikut Kristus, dan itu tidak bisa ditinggalkan satupun. Ya, kalau di dalam ayat yang ke-37 ini mengatakan bahwa mengasihi Yesus itu harus dengan sepenuh hati. Ya, ayat itu mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kemudian dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Jadi keseluruhan hidup kita itu harus betul-betul mengasihi Yesus. Tidak hanya sekedar perkataan, ya aku mau datang ke gereja, aku mau ya Beston, kemudian aku melakukan ini itu segala sesuatu, mau ya itu sebagai wujud, itu belum bisa menjadi satu jaminan. Tetapi jaminannya seperti ayat ini mengatakan, mengasihi Yesus itu harus dengan segenap. Ya, segenap apa Bapak Ibu? Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Kita bisa mengingat-ingat ya, segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Nah, dengan cara ketiga inilah kita itu
bisa atau ya kita dapat sepenuhnya ya menjadikan Kristus itu apa saudara? Mengkuduskan Kristus itu di dalam hati kita. Kalau kita tidak mengasihi Dia, kita tidak mencintai Dia, ya. Mengasihi Dia, mencintai Dia itu ya segala sesuatu yang ada dalam dirinya Yesus. Cara berpikirnya Yesus, ya. Apa yang disukai oleh Kristus, apa yang dikehendaki oleh Kristus, itulah mengasihi Dia. Nah, kalau kita tidak bisa mengasihi Dia, saya katakan kita tidak akan pernah bisa menguduskan Dia dalam hati kita. Nah, kita mau belajar bahwa kita sebagai umat Tuhan harus sungguh-sungguh lebih sungguh lagi mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, yang pertama, poin yang pertama yang sore hari ini kita mau belajar bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan. Yang pertama, mari kita belajar untuk mengasihi Dia itu dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hati. Artinya di dalam hati kita itu tidak ada yang lain, hanya Yesus saja. Ya, mengasihi Yesus itu harus dengan sepenuh hati. Kita tidak bisa menduakan Dia. Ya, kalau pengkhotbah biasanya mengatakan kalau hari Jumat ke gereja, kalau hari ya Jumat Kliwon kemana, seperti itu ya. Kita tidak bisa seperti itu. Itu ya contoh yang sederhana. Tetapi kita mau betul-betul mengasihi Tuhan itu dengan sepenuh hati. Nah, hari-hari ini adalah hari ujian untuk kita, seberapa besar kita itu mengasihi Dia. Ya, seberapa besar hati kita itu sepenuhnya mengasihi dan mencintai Dia. Nah, itu menjadi suatu pertanyaan dalam hati kita. Sudahkah saya itu mengasihi Dia dengan sepenuh hati? Ya, di dalam kondisi yang seperti ini, masihkah saya berdoa kepada Tuhan? Masihkah saya mengatakan, oh Tuhan, aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku bersyukur kepadamu? Masihkah di dalam hati kita memiliki hal seperti itu? Nah, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati itu artinya ya kita menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Amin. Ya, terkadang apa yang kita terima itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, di hari-hari yang seperti itu atau di kondisi yang seperti itu, perasaan kita ya atau kesungguhan kasih kita kepada Tuhan itu diuji. Nah, sore hari ini kita mau belajar lagi bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Seperti halnya ya, kalau situasi yang seperti ini, banyak tempat-tempat yang sepi, usaha yang sepi, ada yang mengajak kita ke tempat yang lain. Sudahlah, kita sudah tidak pernah ibadah ke gereja, ya. Ngapain juga ibadah tidak ada gunanya. Udah, tinggalkan aja Tuhan Yesus, kita cari tempat yang lain yang bisa mendatangkan ya rezeki yang lebih banyak, mungkin katakan seperti itu. Tetapi kalau kita adalah anak Tuhan, kita adalah umat Tuhan, ya, kita adalah murid Kristus, kita kita adalah anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Kita tidak akan pernah melakukan hal yang seperti itu. Tetapi kita mau pandang bahwa oh, hari ini adalah ya waktunya saya untuk lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Karena yang mengalami pandemi ini tidak hanya saudara saja, ya. Yang mengalami pandemi ini semua rakyat Indonesia, katakanlah seperti itu, atau semua orang yang ada di berbagai negara pun mengalami yang seperti ini. Jadi kalau kita memiliki pikiran yang sempit, saya katakan ya, kita memiliki pikiran yang sempit, kenapa usaha saya tidak maju, apa yang saya lakukan tidak berhasil, itu saudara keliru. Tetapi gunakan waktu yang seperti ini adalah kesempatan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Lebih dekat dengan Dia, artinya kita lebih mengenal Dia secara pribadi. Amin. Ya, kita mengenal Bapa kita mengenal kekasih jiwa kita. Kalau saudara suami istri pasti tahu, ya, orang yang saudara cintai, orang yang saudara kasihi, waktunya makan kapan, waktunya minum, waktunya berangkat kerja, apa yang perlu disiapkan seorang istri pasti mempersiapkan hal itu.
Nah, demikian juga kita dengan Tuhan, dengan pribadi yang kita kasihi, dengan pribadi yang kita cintai. Waktunya doa, kita harus peka nih dengan perasaan kita. Ya, waktunya saya doa, waktunya saya bersekutu dengan Tuhan. Katakan amin, ya. Puji nama Tuhan. Poin yang pertama, kita dapat mengkuduskan Dia di dalam hati kita jika kita mengasihi Dia dengan sepenuh atau segenap hati. Kemudian yang kedua, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa. Jiwa kita perlu juga mengasihi Tuhan, ya. Dengan keseluruhan hidup kita itu harus mengasihi Tuhan. Jiwa kita, terkadang ya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jiwa kita berontak, jiwa kita tidak terima, jiwa kita ingin ya mengatakan hal-hal yang negatif, ingin menghujat Tuhan, ingin menolak Tuhan, ingin menolak cinta kasih Tuhan, ya, ingin mengatakan bahwa semua janji Tuhan itu palsu. Nah, kita harus belajar untuk mereda itu semua di dalam jiwa kita. Seperti saya katakan tadi, ya, kita mau belajar bahwa dengan sepenuh hati kita mau menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi pengikut Kristus itu bukanlah hal yang gampang. Perlu ya kita mengorbankan ego kita, mengorbankan ya mengesampingkan apa yang kita inginkan dalam dunia ini. Saudara, di dunia ini itu tidak ada yang kekal. Jika kita minta sesuatu ya yang bernilai ya dapat dilihat oleh dunia, itu sifatnya sementara. Ketika suatu saat nanti kita dipanggil oleh Tuhan untuk kembali ke sana, semua yang ada di dunia ini kita tinggalkan. Oleh sebab itu kalau kita kecewa, jiwa kita berontak karena ya kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kemudian kita berontak, kita ya marah sama Tuhan, itu adalah hal yang keliru. Tetapi jika kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita mau mengasihi Dia dengan segenap jiwa kita. Jiwa kita yang punya adalah Tuhan, roh kita yang punya Tuhan, hidup kita yang punya Tuhan. Oleh sebab itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Supaya apa, saudara? Supaya ketika kita mengasihi Tuhan, ya, jiwa kita itu menjadi jiwa kita adalah jiwa yang sehat, bukan menjadi jiwa yang sakit. Nah, ini bahaya, saudara. Kalau kita punya tubuh, ya, kita punya tubuh, jiwa dan roh, tapi secara ya fisik terlihat kita pengikut Kristus, kita rajin beribadah, kita rajin ke gereja dan semuanya rajin, tetapi jiwa kita sakit, itu eman-eman, ya, itu sangat disayangkan, saudara. Sebab itu peliharalah jiwamu. Caranya gimana? Kasihilah Tuhan Allahmu supaya sehat jiwamu. Supaya apa? Kalau jiwa kita sehat, hati kita sehat, ya, kita dapat mengkuduskan Tuhan itu dalam hidup kita. Katakan amin, ya. Jangan biarkan Tuhan itu tinggal di dalam jiwa yang sakit, ya. Jangan biarkan. Kalau kita menyadari, oh, berarti jiwaku selama ini sakit, aku mau sembuh, ya, aku mau sembuh, aku mau bangkit, aku tidak mau seperti ini karena ini adalah hal yang salah. Aku mau sembuh. Biarlah Tuhan itu ada, ya. Tuhan tinggal di dalam jiwaku yang sehat. Karena hidupku sudah dipanggil Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan, dan hidupku mau menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana ya supaya kita dapat mengkuduskan Tuhan di dalam hidup kita, yaitu mengasihi Dia dengan segenap akal budi. Kalau di pelajaran SD, ya, manusia itu diciptakan Tuhan paling spesial, paling luar biasa, berbeda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Kenapa? Kita memiliki akal budi. Nah, kita memiliki akal budi, kita memiliki pikiran. Gunakan pikiran kita itu dengan benar. Gunakan akal pikiran kita itu untuk mengasihi Dia. Apa itu? Memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal yang dikehendaki Tuhan, ya. Memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenali Dia, cari, gali terus, baca firman Tuhan.
ya, kenali dia, ya, cari tahu maksudnya Tuhan itu apa. Dengan cara apa? Dengan cara kita membaca firman Tuhan, dengan cara kita membaca, dengan cara kita mendengar firman Tuhan, pikiran kita akan menjadi pikiran yang sehat. Ya, sekali lagi kita mau menguduskan Tuhan di dalam hidup kita, kuncinya yaitu satu. Kuncinya yang pertama yaitu satu, sehat. Hati kita harus sehat, jiwa kita harus sehat, dan akal budi kita harus sehat. Kalau hati, jiwa, dan pikiran kita nggak sehat, Bapak Ibu, kita tidak akan bisa menerima firman Tuhan. Kita mau dikasih firman berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu firman pun, itu tidak akan pernah bisa merubah hidup kita. Karena apa? Hati, jiwa, dan pikiran kita sakit. Caranya gimana? Ya, kita mau sembuh. Nah, cara menyembuhkannya gimana? Ya, hati kita dulu yang harus mau sembuh. Seperti itu, supaya kita dapat mengasihi Dia. Allah yang hidup, Allah yang membawa kita di dalam kebenaran, Allah yang membawa kita dari dalam dosa, membawa kita menjadi terang. Seperti itu. Pikiran kita harus sehat. Supaya apa? Ketika kita baca firman Tuhan, saya percaya sudah setiap hari pasti baca firman Tuhan, ya. Entah dari Android saudara atau dari Alkitab, ya. Mungkin mbah-mbah bisa mendengar firman Tuhan waktu ibadah seperti ini, ya. Jangan kalah dengan mbah-mbah, ya. Mereka senantiasa setia, rindu untuk dengar firman Tuhan. Tetapi kita yang muda-muda, ya, halo, yang muda-muda bisa angkat tangannya, yang muda, ya. Kita harus lebih lagi rindu. Kenapa? Karena secara fisik kita adalah ya orang yang sehat, kuat, ya. Harusnya hati, jiwa, dan pikiran kita sehat supaya kita bisa mengasihi Dia dengan segenap akal budi. Caranya bagaimana? Bacalah firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu adalah suratan yang hidup, yang bisa mengubahkan hidup kita. Kita bisa tahu isi hati Tuhan itu dari mana. Bukan dari menghayal, Bapak Ibu, ya, keliru. Bukan dari kata orang, tidak. Kita bisa mengenal Tuhan itu dengan pengalaman pribadi. Nah, semuanya itu kita bisa cerna melalui akal budi kita. Kita bisa ya membaca firman Tuhan. Oh, ayatnya mengatakan seperti ini, Tuhan seperti ini. Yang tidak Tuhan sukai ini, yang Tuhan sukai ini. Yang bisa mengolah itu adalah akal pikiran kita. Dan sekali lagi saya katakan, akal pikiran kita harus sehat. Ya, saudara, kalau sakit mau ditawari apa aja pasti rasanya nggak enak, betul nggak? Wah, kalau sakit panas, greges-greges seperti itu, ya. Pak nawari ibu, tak tukokne sate apa piye? Rasane ora enak. Terus apa? Sego tumpang yo ora enak. Lah piye tak tukokne opor yo ora enak. Kabeh panganan seenak-enak dadi ora enak. Ya, makanan yang terlihat enak-enak itu sate, opor, ya, apalagi rica-rica, guguk, ya itu enak sekali, betul enggak? Ya, yang suka pasti setuju dengan saya. Ya, semuanya makanan yang enak itu akan menjadi tidak enak. Kenapa? Karena badan kita sakit. Beda kalau badan kita sehat, seger buger, ya, puji Tuhan. Kita hari-hari ini sehat, ya, mau makan sate ya enak, jangan kan kalau sate. Nasi putih sama sambal korek aja rasanya enak. Betul apa enggak? Iya. Karena apa? Karena tubuh kita sehat. Tubuh kita bisa mencerna semua makanan yang kata orang tidak enak, tetapi menurut kita enak. Beda kalau tubuh kita sudah sakit, kita mau dikasih makan apapun, tetap saja tidak enak. Jadi kuncinya, ya, kita harus sehat. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini betul-betul mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai kesimpulan firman Tuhan sore hari ini, kuduskanlah Tuhan, ya, di dalam hidupmu, yaitu dengan cara mengasihi Tuhan. Dengan kita mengasihi Tuhan, kita dapat mengenal isi hati Tuhan, jiwa kita akan selalu memuji Tuhan,
dan pikiran kita, akal budi kita akan selalu memikirkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan, kiranya kita semuanya selalu ada dalam lindungan Dia sampai selama-lamanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kita akan berdoa, Tuhan berkati apa yang akan kami beri buat Engkau. Kiranya pemberian kami, persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat bisa mempersiapkan persembahannya untuk Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, bahkan kepada Tuhan yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Saatnya kita akan mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat berguna untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami, dan sidang jemaat, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sampai bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.